Saya cuma berpikir waktu terima WA, dia cuma butuhkan saya sebagai mesin ATM. Itu yang saya pikir. Karena dari waktu dulu nikah juga kayak gitu ya. Kayak gitu. Saya nggak berpikir dia punya hati untuk kembali ke saya. Ya, jadi saya tidak menaruh harapan apapun kepada dia ketika itu. Oke. Udah istilahnya udah dingin saya gitu. Udah maksudnya udah pasrah, biarlah dia nggak mau balik sama saya. Itu pilihan hidup dia. Biar saya serahkan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja apa yang Tuhan mau. Pikiran saya cuma gitu. Saya berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau dipulihkan keluarga saya. Tapi saya nggak tahu nih caranya. Ya, salam saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues yang membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan kita saat ini bersama-sama lagi dengan Pak Peter dan sama Ibu Elizabeth. Salam Pak Peter dan Ibu Elizabeth. Salam Pak. Salam. Nah, kita ingin bahas lagi yang dulu episode pertama tentang KDRT, akar masalahnya dan lingkaran setannya nih. Ya. Yang dulu Bapak sama Ibu sudah cerita bagaimana pengalaman waktu itu KDRT dari awal pernikahan sampai usia yang ke-25 ya. Ya. Terus berkelanjutan sampai Ibu juga, walaupun Ibu ini orang pendiam, tapi karena terus dia diam-diam mukul juga ini, balas juga. Nggak mau ditindas juga itu. Yang tertindas jadi penindas. Iya. Jadi sama-sama. Jadi kayak betul-betul lingkaran setan ini. Nah, pertanyaannya yang selanjutnya begini sih, apakah harus bercerai? Kalau dari Ibu dulu. Kalau Ibu, dari Ibu. iya, dari Ibu. Bu, apakah harus bercerai nih? Biasanya kalau seorang wanita kalau terus jadi korban nih, maunya cerai aja nih. Nah, bagaimana Bu? Dulu ya, dalam pikiran saya, kayaknya gue harus cerai nih gitu kan. Saya harus cerai nih. Kalau nggak cerai, bagaimana nih gitu kan? nggak selesai sampai tua nih begini nih gitu. Jadi setiap berantem itu gue cerai aja deh, lebih enak. Jadi lepas dari dia, nggak dipukul lagi, gue bisa cari pasangan lagi yang lebih baik gitu. Yang nggak mukul-mukul gitu ya? Iya. Kayaknya salah kawin deh. Kayak pengen, makanya ada kepikiran mau cerai gitu. Kayak mungkin di luar sana habis cerai gue dapetnya yang lebih baik dari dia nih gitu kan. Jadi selalu berpikir mau cerai. Jadi kayak ada yang gini, cerai aja gitu lah. Berarti di dalam pikiran ya, keluarga ya. Anak-anak terdekatnya support. Harus cerai gitu ya. Ada komunitas yang suruh cerai juga nggak? Ada. Jadi ada yang ini juga suara kuat ya, harus cerai. Mumpung dulu masih muda ya, masih ada kesempatan gitu kan. Dari anak satu gitu, terus balik datang lagi anak dua. Terus itu semakin banyak anak, agak susah. Dulu anak satu masih pengen cepet, anak tiga, aduh kalau bercerai gimana, ada pertimbangan gitu juga. Tapi pas yang terakhir anak-anak besar, kayaknya gue mesti ajuin perceraian juga nih, karena anak-anak udah gede, gue udah nggak usah urus lagi nih gitu kan. Misalnya saya tinggalkan anak-anak, dia udah bisa urus diri sendiri begitu. Dulu mau cerai, anak masih kecil juga, pengen ngurus juga gitu. Terus saya kan dulu udah nggak bekerja, jadi bergantung ekonomi dari dia. Ya, jadi berpikir juga, ntar kalau bercerai siapa yang biayain gitu, berat lagi. Tapi kadang ada pikir, bisa kok gue gitu mau bercerai. Jadi ada pertentangan terus ya. Ada mau cerai, ada yang bilang jangan gitu. Jadi saat KDRT langsung kuat lagi ya? Kuat lagi. Ntar ada mikir lagi, ntar gue gimana ya keluar dari sini, nggak ada apa-apa, ntar numpang sama orang tua, nyusahin orang tua gitu. Ada pikir, jadi setiap dia baikin lagi, saya luluh lagi. Gitu. Jadi makanya tuh susah lepasnya, susah gitu kayaknya. Berpikirnya bertentangan terus, walaupun ini hati pahit. Jadi pikir
dulu hidup sama dia, ya udah, lu dalam hati saya, gue nggak anggap dia sebagai suami. Oh, jadi apatis. Sebagai apa nih? Anggapnya sebagai pencari uang. Mesin ATM. Jadi di dalam hati saya, ya udah, gue balik demi anak. Lu cari duit. Lu cari duit, gue besarin anak, tapi untuk hati nggak ada lagi, udah nggak dianggap sebagai suami lagi. Jadi nggak ada rasa cinta. Nggak ada, udah. Jadi karena disakitin terus ya hati saya. Jadi kalau suami waktu itu pergi, boleh. Happy. Justru saya suruh dia semalam mungkin pulangnya. kalau perlu dia nginep ke sana kalau perlu kemana. nginep. Oh gitu ya. Kalau dia pulang malam, ya udah. Atau gue mau pergi sama siapa nih gitu. Oh ya udah pergi aja. Syukur Lebih bagus, lebih nggak ada dia gitu. Jadi kehadiran dia nggak ada efek. Lebih bagus nggak ada dia gitu. Jadi saya pikir dia buat nyari duit aja, uang aja. Untuk ini dia nggak ada apa-apa di mata saya tuh. Nggak udah perlu hati. Ya. Udah nggak ada hati ke dia gitu. Tapi kenapa ibu mau balik lagi gitu loh? Udah pergi balik lagi. Kalau episode yang lalu kan bapak bilang kan karena masih ada perasaan cinta ya. Iya, ada cinta, ada berpikir kan, iya, gue maafin dia deh. Siapa tahu dia berubah. Ada berpikir harapannya gitu. berubah. Harapannya, tapi begitu lagi susah ya, keluar dari lingkaran itu susah. Apa rencana Tuhan? Saya nggak boleh Rencana bercanda. Tuhan. Jadi gagal terus itu. Padahal ada niat udah kuat ya, iya mau cerai ya, iya. Dia ini bisa lulu lagi gitu. Tapi yang terakhir itu saya udah keras hati ya. Udah keras hati. Sekarang anak-anak udah besar. Wah, kayaknya ini udah waktunya nih. Udah harus bisa ya. Harus bisa. Dulu waktu masih muda mikir nanti bisa kawin lagi gitu ya. Iya, dari begitu. Tapi kalau sekarang kan berpikir anak-anak sudah besar, tentu kan nggak berpikir ke soal kawin lagi, tapi kan sudah mau bebas, mau nikmatin hidup gitu, nggak mau dalam penderitaan lagi, lepas dari penderitaan gitu. Berpikir saya. Jadi waktu itu udah sampai puncak, lebih baik cerai. Dan apalagi didukung oleh komunitas. Iya. Orang-orang terdekatnya jadi support dia untuk bercerai. Iya. Karena sebenarnya bukan mereka benci, bukan, mereka sayang ya, mau menyelamatkan. Sayang sekali. Nanti suatu waktu bisa dibunuh nih, bahaya kan mereka pikirkan. Dia berpikir keselamatan jiwa saya. Takutnya bahaya ini. Harus dipisah. Karena bisa dimatiin, saya pikir gitu kan. Ya. Karena dia makin lama intensnya mukulnya apa aja gitu. Ada pisau, ada benda-benda. Ada. Walaupun nggak ditusuk, cuma berupa ada ancaman aja. obeng, ada sordel gitu kan. Jadi takut salah satu bisa mati gitu. Dalam pikiran saya, iya, salah satu bisa mati nih. Kalau nggak dia yang mati, saya melawan atau saya mati. Dia kan berani. Gitu kan. Dia berani. Iya. Jadi ada peluang gitu, bisa aja saya dibunuh lagi tidur, saya dibunuh mati kan bisa aja Pak. Bisa, ya kan? Saya Atau mati sebaliknya atau saya dia bunuh mati dia. gitu kan. Jadi dia udah pikirkan itu saya akibat harus buruknya. Berpisah. Saya mau nikmatin hidup saya. Saya bilang udah 25 tahun, udah mau 25 tahun masih begini terus. Kapan happy-nya, kapan ininya gitu kan. Nangis terus kan, kalau ada apa nangis. Jadi sudah sampai cerai ya Ibu. Iya. Sampai Ibu putuskan cerai aja. Sampai di pengadilan juga. Pengadilan waktu itu putuskan bagaimana? Pengadilan negeri. Pengadilan negeri saya menang, putus cerai. Ya. Nggak ada mediasi ya? Ada. Tapi nggak ada jalan keluar. Enggak, saya nggak mau. Tetap saya keras. Bersikuku Ibu. Ya. Mau cerai gitu. Harus cerai. Ya. Waktu Ibu dinyatakan menang cerai, happy nggak Bu? Happy. Happy-nya bagaimana Bu? Tapi Ibu harus berpisah dengan anak dong. Kan Ibu nggak punya hak asuh. Nanti yang pasti saya pikir gini, yang besar kan nanti saya bisa ketemu. Kan yang dua itu udah besar. Yeah. Jadi saya bawa anaknya saya yang kecil ikut saya. Iya, yang kecil ya. Ketiga saya ikut. Saya pikir nanti anak saya yang kedua itu, yang dua itu juga pasti mau mengerti lah keadaan saya gitu. Saya berpikir begitu.
nggak taunya dalam hati mereka juga ada kepahitan ternyata. Benci juga itu ya. Iya. Benci juga anak saya mau sama mamanya ini yang besar. Dia bilang karena nuntut cerai ya. kalau sampai mama bercerai mau bunuh diri anak saya yang besar. Oh iya, sampai gitu ya. Iya. Wow. Marah anak saya yang besar, akhirnya marah karena mama saya terlalu berani ambil keputusan untuk fix bercerai gitu. Marah anak saya yang besar akhirnya. Ibu bagaimana pergumulannya waktu anak itu mau bilang saya mau bunuh diri ini? Iya, saya gitu. Aduh gimana ya? Dalam hati, aduh gimana nih? Tapi ada lagi pikiran. Nanti juga mengerti. Itu cuman ancaman gitu kan. Mungkin dia cuman ngancem saya doang gitu ya. Nanti juga dia udah dewasa, pasti dia berpikir lah. Saya pikir anak gitu. umur berapa waktu itu? 24. Udah besar dong, Udah dewasa. Saya pikir dia pasti mengerti gitu. 22. Menguatkan diri sendiri. 22 ya. 22 Ya. sampai 23 waktu itu. Ya kan ngandelin. Saya walaupun waktu itu ada yang dari saya pernah ikut UEB. Iya. Gitu saya ada ibu rohani juga kan dibilang Cariin dia terus. Lisbeth, Tapi dia menghindar. harus ini kembali. Enggak, saya udah kekeh harus bercerai. Walaupun itu mungkin suara Tuhan ya, Bang cari saya. Jadi di sini sisi lain harus kembali, pikir satu lagi, ayo cerai, harus gua harus nikmatin hidup. Tapi selama saya bercerai itu berpisah dengan dia, ternyata nggak ada damai sejahtera Nggak sukacita juga dia. Dia kan tinggal sama cicinya setahun lebih. Nggak ada sukacita dia. Ternyata saya pikir saya damai. Karena saya doain terus Pak. Berpisah dari Suruh dia kembali. Saya minta sama Tuhan, saya tobat, saya minta dia kembali. Terus saya doakan tiap hari, bahkan sehari lebih dari 1 kali saya doakan. Terus menerus saya doakan. Nah tapi tunggu Pak, ini cerita ibu dulu ini Ya. agak seru nih. Jadi ibu nggak damai ya? Nggak damai. Walaupun sebenarnya ibu bahagia karena udah Bahagia cerai. semua. ya. Tapi di dalam hati kecil saya nggak bisa tidur, hati gelisah. Berapa hari nggak bisa tidur Bu? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan, jadi saya masih terus bergejolak di hati ya. Ada penyesalan kali ya. Salah, ada ini juga guys. Iya ya, ntar kalau bercerai anak-anak ke anak-anak lagi, ntar ke dia juga. Aduh, kenapa sampai bercerai? Ada pikir gini. Pertama senang putusan cerai, ya menang gitu kan. Iya iya. Iya. Tapi setelah itu nggak suka cita juga. Iya. Aduh, kok begini ya, putus juga katanya. Saya pikir saat itu gejolaknya bagaimana Bu? Gejolak batin ibu antara penyesalan, iya. Ambil keputusan. Iya, bercerai ya, maksudnya anak saya nanti gimana? Di mata nanti dia mau menikah, keluarga broken home, saya pikir image-nya dia jelek juga di mata nanti calon misalnya dia mau kawin juga, ntar image-nya jelek kan, keluarga broken home. Karena anak saya yang besar sempat bilang bahwa dia nggak mau nikah. Dengan melihat peristiwa kita ini, dia bilang dia tidak mau nikah. Wow. Ada akar kepahitan kan berarti dia udah. Betul. Aduh, saya jadi situ nggak suka cita juga. Terus anak saya yang kecil juga pengen ketemu papanya kan, saya nggak kasih. Ya. Jadi saya setahun lebih nggak ketemu anak saya yang laki, nggak komunikasi. Berat. Ya, jadi pikir mau ketemuin, ntar gimana gitu. Jadi nggak ada damai sukacita ternyata. Nah, akhirnya ibu temukan solusinya bagaimana untuk bisa bersatu lagi dengan bapak ini. Ini kan tidak mudah nih seorang istri yang terus dilukai, terluka, melukai, terluka. Jadi kayak lingkaran setan terus harus kembali lagi. Kan bukankah apa tadi katakan waktu cerai, wah menang. Sesaat aja senangnya. Sesaat aja. Waktu itu kan saya nggak bisa tidur, sakit kepala, terus saya minum obat terus kan pusing kepala saya. Terus akhirnya saya gini, aduh gak enak juga ya, kayaknya dikejar dosa ya. Saya harus mengampuni nih. Kan terus kan suka hubungan kan, ayo mengampuni. Saya udah mulai intens tuh kontak. Dari ini juga tim WB saya suka bilang, ayo mengampuni. Terus akhirnya saya bilang, ya deh
Tuhan saya mau mengampuni dia, tapi saya nggak mau kembali sama dia ya Tuhan. Ada syarat ya? Ada syarat. Saya cuman mau hati saya damai. Egois. Ada syaratnya dulu. Syarat. Saya nggak mau saya sakit. Saya pengen sakit lagi ya. Saya mau mengampuni aja deh, buat nyembuhin luka saya pikir. Jadi hari itu saya berdoa, Tuhan saya mau mengampuni suami saya. Saya belum bilang mau pulihkan keluarga dulu, cuman mau mengampuni doang. Iya, langkah hati tenang dulu ya. Iya, itu tujuan pertama saya, biar hati saya tenang kan. Udah pertama gitu udah bilang. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba ya hati saya berapa hari itu ada keinginan untuk dipulihkan keluarga. Baru ada setelah saya mau mengampuni, baru ada rasa keinginan buat dipulihkan. Saya juga suka lihat YouTube nggak boleh bercerai, nggak boleh bercerai gitu kan, dari khotbah dari beberapa pendeta ya. Jadi akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan, saya mau dipulihkan keluarga saya, tapi saya nggak tahu nih caranya. Caranya bagaimana? Bagaimana saya nggak tahu, saya nggak. Udah terlanjur gengsi kan Pak, udah menceraikan. Dia mau karena ikut sama komunitas terdekat, yang menolong ibu, yang mengasihi, yang sayang sama ibu gitu. Saya bilang di sisi sini keluarga saya harus selamat, di sisi sini saya nggak enak sekali, gimana Tuhan? Jadi perang batin lagi. Tahap 2 itu dia. Saya bilang, yaudah saya serahin Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan, tapi saya serahkan deh caranya bagaimana. Saya nggak tahu gimana, saya harus berbuat apa. Akhirnya baru saya mau berdoa di situ. Terus berdoakannya. Baru tadi saya nggak bisa berdoa karena saya pikir udahlah. Dia jalan-jalan terus Pak, udah kesenangan dunia terus, udah nggak mau berdoa. Jadi saya dihibur terus sama orang terdekatnya, cari hiburan terus, duniawi terus. Healing buat pikiran saya. Jalan-jalan. Ya, nggak mau berdoa, nggak apa. Tapi setelah itu saya mau berdoa, ya Tuhan, pulihkan keluarga saya gitu. Ini baru bisa ini ya. Iya, baru Tuhan kasih sembuhkan hati saya, beri hati saya hati yang baru. Kan saya pahit banget itu, udah luka hati saya, udah luka banget deh. Bagaimana perasaan ibu waktu lihat bapak pertama kali waktu setelah itu, Bu? Pasti kan ada perjuangan yang tidak mudah. Gengsi, dia nggak mau lihat muka saya. Dia nggak mau lihat muka saya. Saya samperin, dia nggak mau face to face gitu. Balikin badannya. Iya. Jadi tampak sampingnya dia saya lihat. Gitu Bu. Ada kemarahan, tapi juga sebenarnya ada mau dipulihkan ya. Mau. Tapi setelah saya mau mengampuni itu, baru tuh ada hilang kebencian ke dia. Langkah pertama tuh yang susahnya itu mengampuni. Ya memang mengampuni, tapi belum mau dipulihkan. Belum tadinya. Tapi terus jadi dua ini ya. Jadi selain mengampuni, tapi juga minta dipulihkan. Iya, kedua baru saya minta dipulihkan. Iya. Jadi waktu pergumulan, waktu menghadap ketemu Pak Peter pertama kali setelah cerai itu, Bu, gejolaknya sangat kuat, masih benci, lihat mukanya. Enggak, setelah udah mengampuni udah hilang. Dia udah mulai komunikasi sama saya, udah intens. Sudah intens. 2 bulan sebelum dia kembali, dia udah intens komunikasi sama saya. Pokoknya setelah mengampuni ya, baru saya bisa nggak kesel lagi sama dia, udah nggak ini lagi. Apakah yakin kembali lagi waktu itu? Karena waktu itu saya udah bertobat, Pak. Jadi dia ada keyakinan. Ada dasarnya. Ada dasarnya juga. Ya, dia bilang kan dia udah ikut PS, udah ikut Pria Sejati, udah pelayanan, udah gitu. Jadi ini yang Ibu lihat, jadi ada buahnya ya. Ada buahnya dari pertobatannya ya. Kalau enggak kan Ibu juga mikir dong. Iya. Artinya sebagai istri kan, gue dulu udah dibohongin. Gak ada jaminannya. Gak ada jaminannya. Kali ini kan ada jaminannya nih. Dia bilang dia udah ikut komunitas. Udah ikut. Ya. Jadi perlu juga seorang istri diyakinkan
ada perubahan juga. Jadi dari istri maupun dari suami ada yang menolong, yang mementor secara rohani, komunitas rohani yang bisa menolong ya, untuk mengalami pemulihan. Kalau nggak mudah loh seorang istri kembali pada suami. Itu terima kasih karunia Tuhan. Kepercayaan saya pikir itu aja. Bukan karena hebatnya kita berdua, tapi itu kasih karunia Tuhan dan rencana Tuhan. Betul. Kedua orang ini harus bersatu lagi. Saya tahu itu Tuhan yang inginkan gitu. Nah, ini pengadilan negeri Ibu menang. Masuk ke pengadilan tinggi nggak? Iya. Dia ajuin lagi. Saya naik banding lagi. Karena Bapak dari awal nggak setuju ya cerai ya? Tidak, saya tidak menyetujui perceraian walaupun dari sebelum bertobat sampai saya udah bertobat saya tidak setuju dengan perceraian. Oke. Jadi saya naik banding. Naik banding, saya kalah. 1 bulan kemudian diumumkan kalah. Saya nggak mau kalah lagi, saya kasasi. Saya udah pikir saya sampai PK, sampai peninjauan kembali, sampai tingkat tertinggi PK kan. Kasasi itu range kalau nggak salah cuma 2 tahun. Kalau PK itu kalau nggak salah bisa sampai 5 tahun. Jadi saya akan tantangin dia tidak boleh bercerai secara hukum. Jadi saya terus tantangin sampai kasasi. Nah, waktu Bapak ngomong nggak boleh bercerai secara hukum, perasaan Ibu bagaimana? Kesel lagi waktu dia naik banding. Kesel? Ya, dia kirim email ke saya. Waduh, dia naik banding, nggak sangka dia mau naik banding. Saya pikir saya menyerah sampai di situ aja. Ya, saya pikir udah dia nyerah, nggak mungkin lah dia naik banding. Dia naik banding. Dia pikir kehabisan uang, dia pikir pasti uang lu habis nggak bakal lu naik banding. Pikiran dia gitu mereka. Oke. Jadi Ibu kaget dan Ibu juga marah juga dong waktu itu. Iya. Saya bilang jangan mempersulit ya, saya bilang gitu. Gua nggak. Saya pikir takutnya saya mau minta harta gono gini atau pikir gitu kan. Saya bilang saya cuman mau cerai. Saya nggak mau nuntut harta gono gini. Saya bilang lu terima. Sementara saya bukan pikirin itu. Saya pikirin gimana caranya dia kembali. Gitu. Kalau saya kebalikannya, gimana nih upaya saya? Kalau pakai secara manusia nggak bisa, kayaknya bisa pakai cara Tuhan nih. Gitu. Jadi makanya saya tekun sekali dalam doa. Waktu saya perjuangkan dia itu. Waktu cerai pertama di pengadilan negeri, Bapak sudah diperbaharui. Saya sudah prediksi itu pasti putus cerai. Karena saya udah ikut PS. Jadi gini, kejadian itu di 20 September 2020 September tanggal 20. Nah, dia ajukan gugatan itu, jatuh kiriman suratnya itu di 4 November. 4 November 2020 itu juga. Jadi selang berapa bulan tuh? 2 bulan. 2 bulan saya jeda diam gitu. Saya nggak nyangka bahwa dia akan ngajukan perceraian. Saya nggak nyangka. Tiba-tiba ada surat kirim ke rumah kan. Saya pulang malam, anak saya sodorin surat, "Pak, ada dari pengadilan." Wah, bahasa saya langsung kepukul langsung saya. Wah, Ibu tinggalkan Bapak waktu itu bulan apa? September tanggal 20. September 20. Oke. 20 September. Ya. Nah, November awal surat itu datang ke saya. Akhirnya saya ikutin kan sidang-sidang. Di Desember itu kita mediasi yang pertama. Sidang mediasi itu COVID lagi kenceng-kencengnya tuh. Pengadilan sempat ditutup sampai 2 minggu. Tapi saya terus setiap sidang saya datang. Saya nggak mau putus cerai waktu itu. Saya datengin terus. Nah, di 16 Januari 2021 saya ikut camp Pria Sejati. Nah, tapi di November itu saya sudah ditegur Tuhan. Roh Kudus sudah tegur saya bahwa saya ini banyak salah. Saya merenung tentang diri saya sendiri. Entah kenapa tiba-tiba saya di kamar saya merenung. Iya, saya jahat sama istri saya. Saya pukul dia, saya kasar sama dia. Dia mau kebutuhan apa, uang apa, saya cegah terus. Walaupun secara uang ATM saya pinnya dia tahu semua. Dia mau pakai aja. Kalau saya sistemnya nggak mau bagi tiap bulan. Saya nggak mau istri itu seperti karyawan yang kita gaji tiap bulan. Dia mau pakai ambil aja gitu loh. Yang penting saya tahu dipakai buat beli apa. Nah, dia sedangkan nggak mau, dia maunya tiap bulan tuh punya uang jajan sendiri gitu loh. Nah, itu yang nggak saya mengerti. Akhirnya saya ditegur Roh Kudus. Saya benar-benar sadar bahwa penyesalan saya dalam banget tuh. Saya mesti beresin ini hidup begini. Tapi gimana ya caranya? Dia udah ngajuin perceraian lagi. Saya pikir, gimana ya? Mana saya udah lagi tuh nggak ada penghasilan lagi kan, lagi COVID lagi parah kan, kita bisnis semua kehambat gitu. Wah, udahlah yang ada aja lah. Saya pakai uang. Ketika putusan cerai itu keluar, saya udah nggak kaget. Saya tahu. Cuma sidang itu saya datangi terus tujuannya supaya tidak langsung putus. Tujuan saya mengulur waktu aja. Ulur waktu. Akhirnya putus cerai itu saya nggak kaget. Saya kasih anak saya yang gede. Ini mama udah putus cerai. Anak saya diem sampai
nangis deh, keluar air mata yang aja. Pertama. Iya, karena anak saya udah berapa kali nemenin saya ke pengadilan. Kita pergi berdua terus ke pengadilan. Di hari-hari terakhir tuh saya minta anak saya temenin. Papa udah gak kuat nih, apa takutnya ntar papa banyak pikiran nabrak di jalan nyetir. Suruh anak saya kadang bantu nyetirin kan. Karena saya pikir waduh stres nih, saya tertekan. Akhirnya waktu putus cerai itu keluar, saya udah ikhlasin tuh. Apa yang terjadi biarkan. Kalaupun dia mau gugat semua sampai jual rumah, saya udah ikhlas. Dan saya punya rencana gila waktu itu. Kalau saya benar-benar bercerai dia nggak mau balik, saya mau rumah ini dijual, separuh uangnya untuk dia, separuh untuk saya kasih ke anak saya, untuk anak saya kuliah, kos dan lain sebagainya. Sisanya saya ambil, saya mau merantau ke negeri orang lain, kemana aja, misalkan ke Malaysia. Saya mau kerja waktu itu. Saya tinggal, saya kerja, saya mau ngekos sendiri. Saya hanya fokus tentang diri saya. Saya nggak mau pikirin anak saya sama istri saya lagi. Saya mau lepas tanggung jawab waktu itu. Mau saya tinggalkan. Saya anggap ini saya tinggal di sini udah pahit hidup saya di Indonesia gitu. Saya mau lupakan. Jadi mau hidup baru lagi ya? Iya, mau hidup baru di negara orang. Di negara manapun saya siap bekerja. Saya pikir saya nggak apa-apa lah, saya tinggalin. Ternyata saya bilang anak ke saya, cerita ke anak saya yang besar itu, kok papa gitu katanya. Gue berasa juga saya nih, anak saya nggak setuju. Akhirnya saya urungin tuh niat saya batalin deh. Akhirnya nggak jadi deh. Saya ikutin perkembangannya. Seiring dengan saya ikut di camp Resjati, saya terus berdoa, saya minta Tuhan, mungkin roh dia sudah ditarik oleh iblis ke dalam rohnya iblis gitu, saya pikir. Saya bilang, Tuhan tarik roh istri saya supaya dia bisa kembali ke rumah saya. Tuhan tunjukkan kuasa Tuhan bahwa Tuhan bisa bikin mujizat, istri saya pasti kembali. Saya ucapin gitu, istri saya pasti kembali. Saya yakinin itu. Berapa lama berdoa gitu? Oh itu lama, hampir 10 bulanan, setahun mungkin. Saya terus berdoa. Terus setiap hari doa? Terus, setiap hari di mobil saya nyetir, saya berdoa. Wah, bisa lebih dari 5 kali. Bisa sehari 5 kali ya? Lebih, bahkan mungkin 10 kali saya doa. Sampai saya terus doain. Saya pikir, saya ingat firman Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Saya ingat firman Tuhan itu. Saya ngandalin Tuhan. Saya diserang sama saudara dia banyak. Mungkin 10-12 orang diserang. Saya mengandalkan Tuhan. Saya bertobat Tuhan. Saya bilang, saya janji sama Tuhan. Saya mau istri saya kembali. Saya mau bertobat hidup benar. Saya bilang gitu. Tuhan tunjukkan mujizat Tuhan. Sampai satu hari saya bisa memberikan kesaksian saya kepada orang lain. Dan Tuhan jawab doa saya. Tuhan berikan saya kesempatan hari ini saya bisa bersaksi kepada banyak orang. Tuhan kembalikan istri saya. Yang hilang tak mungkin kembali kata lagu, tapi Tuhan kembalikan istri saya. Yang nggak masuk akal, yang sudah putus cerai, sudah pahit hati, tapi Tuhan ubahkan. Karena saya fokus ke diri saya. Saya fokus terus ke diri saya harus hidup benar. Apapun yang dia lakukan saya lupakan dulu. Saya akhirnya bisa lupakan dia. Saya nggak usah pikirin tentang apa kegiatannya, saya nggak mau tahu. Dia mau senang-senang kek. Dan dia sempat mau dijodohkan sama saudaranya dengan orang lain. Akhirnya dia cerita. Dan Tuhan juga patahkan itu, tidak berhasil. Tuhan kembalikan dia ke saya. Saya bilang, Tuhan, istri saya ini pemberian Tuhan. Kalau memang Tuhan kasihan dengan saya, dengan keluarga saya, Tuhan kembalikan istri saya. Buat dia jadi rindu dengan rumah, rindu dengan saya dan anak-anak. Itu doa saya tiap hari. Bagaimana ibu bisa jadi rindu sama bapak sama anak-anak? Ya mungkin karena orang saya yang menyebalkan sekali, tapi dia malah jadi berbalik, kasihan sama saya. Bagaimana Bu, cerita Bu? Ya itu pekerjaan Tuhan ya, yang bisa merubah hati. Mungkin setelah saya mau mengampuni baru saya bisa dipulihkan. Setelah ibu mengampuni, terus ibu juga berdoa Tuhan pulihkan keluarga saya. Baru saya bisa hati saya bisa berbalik jadi ya. Balik bisa. Karena dia kasihan dengan saya. Kasih hati yang baru. Buat kasihan atau cinta? Kayaknya gabungan antara kasihan dan mencintai. Saya selalu bilang sama dia dari zaman waktu kita sering bertengkar, Pak. Kemanapun kamu pergi saya Uber, sampai ke ujung dunia saya Uber. Saya bilang. Ya dia bilang nggak bakal lepas. Saya pikir ini susah banget sih bercerai sama dia. Dia naik lagi, banding lagi ya. Ribet banget sih. Saya waktu itu nggak punya uang, sampai saya pinjam uang sama saudara-saudara saya. Waktu di pengadilan. Iya, saya udah nggak punya uang, kan nggak ada penghasilan Pak. Oh iya. Blank, habis. Betul. Ya kan? Saya pinjam adik saya, ipar saya, keponakan saya 10 juta, 30 juta waktu itu saya pinjam khusus buat menghadapi sidang, bayar lawyer dengan dia.
Saya udah siapin uang, saya siap bayar nanti. Kalaupun saya mesti jual apa yang saya punya, saya udah siap untuk hadapi dia. Karena saya mesti perjuangkan dia. Jadi naik banding, udah putus, kalah. Akhirnya saya diskusi sama fasilitator saya di camp itu. Saya konsultasi, dia bilang, menurut you gimana? Kalau saya sih udah pasrah, saya bilang. Tapi you jangan pasrah, bentar. Saya kontak salah satu lawyer di Full Gospel. Kebetulan saya juga waktu itu kan bergabung di Full Gospel. Akhirnya ada satu lawyer Full Gospel yang sangat terkenal, tapi dia tidak minta uang dengan saya. Nah itu mujizat Tuhan lagi. Dia bersedia nelfon saya loh Pak. Bukan saya nelfon dia nelfon saya. Dia tanya kasus saya apa saya cerita. Dia bilang kasus Bapak saya handle. Dia bilang Bapak naik banding hanya bayar uang admin, dan setelah naik banding saya kalah. Dia bilang kita kalah. Bapak mau mempertahankan istri atau enggak? Iya, saya bilang. Kalau gitu Bapak lanjutkan kasasi. Kasasi saya Pak lanjutin lagi sampai sekarang. Dan baru minggu kemarin kita ketemu lawyer, pengen ngomong keputusan kasasinya gimana. Apakah putus cerainya keluar atau belum ada jawaban. Kalau misalkan belum ada jawaban, kita mau cabut gugatan itu, istri saya dan saya cabut. Atau kalau satu kemungkinan lagi yang terburuk, putus cerai itu sudah ada, nggak apa-apa, kita akan bikin surat nikah lagi di catatan sipil. Saya tetap mau status saya menikah dengan istri saya. Jadi itu saya punya pemikiran begitu Pak. Di tingkat saya. Jadi saya tetap tidak mau bercerai secara secara agama atau gereja, ataupun secara hukum. Jadi saya mau tetap dia adalah istri saya. Saya udah nggak pikirin tuh nanti suatu hari dia mau gugat cerai, nanti sudah dijual rumah dan lain sebagainya. Saya udah nggak pikirin, karena saya udah nggak mikirin tentang harta-harta. Hanya saya pikirin keluarga sekarang kembali pulih. Iya, saya maunya pulih. Saya mau keluarga saya benar dipulihkan, bahwa mau itu pulih dengan istri ya. Tapi ibu waktu itu kan belum langsung mau ini. Walaupun tapi mujizat itu terjadi Pak. Ketika putus cerai itu keluar, saya pikir kan saya udah nggak ada harapan di Juli itu. Tapi di September tiba-tiba dia mau berkomunikasi dengan saya. Mungkin dia udah pusing tuh selama 3 bulan. Dia udah sakit kepala dan lain sebagainya. Itu dia udah mulai pusing tuh. Jadi ibu yang inisiatif hubungi Bapak? Iya, udah mulai ada komunikasi. Padahal dari Januari kita ada komunikasi. Cuma dia nanya tentang sekolah anak saya. Enggak, diblok terus. Itu diblok terus nomornya. Jadi sampai saya tidak pernah berniat untuk menghubungi WhatsApp-nya dia. Saya nggak ada niat. Saya nggak mau ganggu. Saya pikir buat apa? Saya diblok. Dia nggak hargain saya. Biarinin aja. Biarkan dia berjalan dengan alur dia, semau dia. Saya fokus tentang diri saya sendiri. Saya harus benar. Itu saya udah fokus ke diri saya. Saya udah lupakan dia tuh. Dia mau jalan-jalan, kayak mau kemana. Saya udah nggak pikirin dia. Nggak mau bertanya juga saya. Sampai akhirnya dia yang mulai tanya tentang uang sekolah anak saya. Saya bilang saya udah kirim. Tiap bulan uang sekolah anak saya. Bagaimana perasaan Bapak waktu dapat WA itu Pak? Saya cuma berpikir waktu terima WA, dia cuma butuhkan saya sebagai mesin ATM. Itu yang saya pikir. Karena dari waktu dulu nikah juga kayak gitu ya. Kayak gitu. Saya nggak berpikir dia punya hati untuk kembali ke saya. Jadi saya tidak menaruh harapan apapun kepada dia ketika itu. Udah istilahnya udah dingin saya gitu. Udah maksudnya udah pasrah, biarlah dia udah nggak mau balik sama saya. Itu pilihan hidup dia. Saya serahkan Tuhan, biar Tuhan yang bekerja apa yang Tuhan mau. Pikiran saya cuma gitu, bahwa Tuhan balikin saya atau pisahkan saya, kehendak Tuhan. Coba saya bilang sama Tuhan, kan firman Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu saya pegang. Sama di Maleaki kan ada yang mengatakan bahwa aku benci perceraian. Betul. Itu saya pegang. Saya bilang dari kesaksian saya yang lampau, kalau bapak kandung kita aja benci bilang sama kita udah bahaya loh. Kalau papa kita ada orang benci sama kita, apalagi bapak di surga. Dia bilang aku benci perceraian. Nah, lu pikir-pikir deh. Kalau Tuhan dia benci lu, kalau cuma mertua benci lu sih lu masih aman. Tapi kalau Tuhan dia benci lu boleh pikir berkali-kali. Saya mikir simpel gitu Pak, saya mikirnya. Nah, di sini yang berikutnya nih, waktu ibu sudah ajukan sampai kasasi, menang di naik banding. Terus ke kasasi dia udah stuck langsung. Sudah stuck gitu. Karena saya udah kekeh tidak mau bercerai. Nah, bagaimana ibu bisa berubah untuk tidak bercerai, mau kembali kepada Bapak? Titik di mana pengalaman? Mulai titik baliknya kapan itu kira-kira? Yang waktu saya mau mengampuni. Mau mengampuni. Ya, walaupun ya
bagi dunia itu kebodohan ya, balik lagi yang kesekian kali. Dan waktu kembali lagi ke Bapak jadi satu rumah, bagaimana perasaan Ibu? Masih sombong. Masih agak Masih nggak acu-acu. takut ini kumat gitu. lagi nggak nih gitu kan. Masih ada takut juga ini tobatnya benar-benar apa tomat nih bentar. Istilahnya dia siap kabur lagi, Pak. Kalau terjadi accident lagi kayak bisa kabur lagi gitu. Masih ada nggak percaya juga, maksudnya Masih was-was ya. was-was juga, masih ada trauma juga kan. Duh, kumat lagi kan. Tapi waktu Ibu mancing marah, waktu kembali lagi kan ada sempat lah mancing marah lagi gitu. Ya. Terus terjadi nggak KDRT? Enggak, cuman konflik terus, mulut konflik masih. mulut. Tapi kita langsung stop. Misalnya, udah kita jangan lanjutin di pembicaraan ini. Nanti jadi nggak benar. Saya gitu, stop. Oke. Karena waktu kita kembali sama dia kan udah ikut MFL tuh kita. Lagi berjalan MFL. Jadi kita udah mulai dibuka tuh Jadi pikiran-pikirannya. masih ada ikut komunitas. Ya, ada di Komsel. Ada. komunitas. Mereka support kita kan. Kalau ada teman-teman masalah Komsel. kita bisa ngomong di Komsel, ketua Komsel. Jadi ada yang ingetin. Waktu ribut kayak gitu terus Bapak bilang stop, kita jangan. Tetap kita ribut. Waktu baru balik masih ada keributan. Makanya waktu ribut itu kan, tapi kan nggak ada KDRT. Ya. Kaget nggak Ibu? Ya kaget juga sih. Tapi saya selalu nasihatin dia bahwa kita ini kembali, nggak mungkin kita bisa damai tanpa bertikai. Saya bilang nggak mungkin. Pasti kita ada konflik-konflik. Tapi masalahnya gimana caranya kita selesaikan ini konflik. Jangan sampai terulang lagi peristiwa buruk yang dulu gitu loh, saya bilang. Jadi saya ada unsur nasihat terus ke dia. Saya mulai buka pikirannya gitu. Bagaimana Bapak bisa mengajak Ibu bisa berdoa bersama, baca Alkitab bersama? Karena kan waktu saya ikut camp, saya udah dibukakan pikiran saya bahwa seorang laki-laki harus menjadi raja, imam, dan nabi. Iya. Saya praktekkan itu. Jadi waktu 2016 aja waktu dia tinggalkan saya udah ajarkan anak-anak untuk berdoa bersama sampai dia kembali. Di 2020 saya tetap ajak anak saya perempuan 2 berdoa. Tetap saya ajak mereka berdoa sampai istri saya pulang, saya ajak dia berdoa lagi. Setiap malam kita mesti doa bersama, saya bilang. Harus berdoa. Ibu mau waktu diajak pertama-tama waktu berdoa bersama? Waktu yang terakhir ini yang kembali yang 2021 ini mau. Dulu yang waktu 2016 dia nggak mau. Nggak mau ya. Karena belum melihat perubahannya ya. Belum. Sekarang sudah ada perubahan jadi mau gitu ya. Iya, saya pikir munafik. Kalau berdoa tapi ntar ribet lagi gitu lagi. Ngapain berdoa gitu kan? Ya. Ya ini menarik. Jadi perceraian itu bukan jalan keluar ya. Bukan, sama sekali bukan. Menurut saya bukan. Karena malah itu menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks menurut saya. Dari pengalaman Ibu menang cerai di pengadilan negeri, tapi ada yang hilang. Iya. Jadi nggak tenang, nggak bisa tidur. Apalagi ada yang hilang ya. Tuhan nggak tinggal diam kalau begitu. Tuhan ada teguran dari Roh Kudus. Karena memang itu yang Tuhan sedang bekerja. Akhirnya jadi kembali. Walaupun saat ini memang sebenarnya secara hukum kan cerai, tapi kan sudah masuk ke pemberkatan ulang lagi ya. Sudah. Gereja. Ya. Jadi kan secara agama ya, secara di dalam Tuhan Yesus sudah jadi satu. Ya. Kan yang penting di dalam Tuhan. Kedua baru urusan hukum. Nanti urusan hukum. Walaupun dia belum pegang akte cerai, karena kan kalau putusan cerai itu udah ketok palu, dia harus bikin lagi akte cerai di catatan sipil, dan ini belum kan. Iya. Gitu. Kalaupun itu sudah dibuat sampai ke akte cerai, saya akan buat lagi akte nikah. Gitu loh, saya ada berprinsip. Tetap saya mesti menikah lagi dengan dia. Betul. Diulang lagi. Ibu setuju kan kalau ini buat kita? Oke. Jadi artinya kan sekarang udah lebih tenang ya Bu ya. Cerai bukan jalan keluar. Bukan, saya pikir bercerai itu bisa tenang hidup. Dulu dia belum mengerti firman. Sekarang dia sudah mengerti firman. Dia baru tahu bahwa bercerai itu bukan jalan keluar yang terbaik. Bahkan kalau menurut saya terburuk. Ya. Jadi artinya yang Tuhan mau adalah disatukan kembali. Ya. Diubah dua-duanya. Jangan terus berada dalam lingkaran setan KDRT. Harus terbuka, dua-duanya harus ditolong. Sehingga bisa terjadi pemulihan dalam keluarga. Karena perceraian itu mahal harganya. Mahal. Dan Tuhan memang seperti yang Tuhan katakan. Lebih rumit dari pernikahan malahan. Tuhan tidak setuju dengan perceraian. Tuhan membenci perceraian. Makanya perceraian itu bukan kehendak Tuhan.
Belum lagi dampaknya kan Pak. Dampaknya besar. Dampak setelah itu untuk anak-anak juga. Nah, ini ada hal yang menarik dari perjuangan Pak Peter yang bagaimana supaya tetap terjadi kembali dan 10 bulan terus berdoa. Saya ingat itu Amsal 16 ayat 7 Pak. Apabila jalan seorang itu berkenan kepada Tuhan, maka musuhnya pun juga akan didamaikannya. Jadi artinya Pak Peter terus berdoa, minta perkenanan Tuhan. Bukan hanya berdoa, tapi berubah juga. Iya, saya berdoa dan merubah sikap saya. Iya, merubah sikap, berubah. Dan akhirnya berkenan pada Tuhan, maka ibu kembali. Iya. Jadi kita dulu yang berubah dulu. Baru Tuhan ubahkan pasangan kita. Iya. Dan itu nyata benar-benar, bukan cuma teori-teori. Saya pikir waktu ikut camp ini cuma teori. Tapi adik saya ingetin, Koko fokus dengan Koko aja. Percaya deh. Nanti Tuhan ubahkan nanti sosok. Bakal diubahkan. Udah, saya percaya itu. Dan kebetulan waktu itu saya nggak terlalu fokus dengan dia. Saya pikir percuma lah ngurusin dia, WA-WA dia belum tentu dia bales. Gitu. Saya pikir buat apa saya lakukan hal yang sia-sia? Bukan karena saya gengsi, bukan. Saya pikir saya nggak pernah melakukan hal yang sia-sia, nggak mau. Jadi saya fokus ke diri saya pelayanan setiap hari saya berdoa sama Tuhan. Kalau ada pelayanan saya ikut, camp lagi saya ikut. Saya udah nggak fokus dia sama sekali. Saya udah nggak pikirin. Ya. Baru terakhir tadi saya cerita bahwa saya udah ikut camp. Gitu loh. Baru dia ada kepercayaan gitu ke saya. Betul. Jadi akhirnya ibu kembali walaupun proses itu masih ada, tapi kan tetap sudah buat hati untuk bersatu dengan. Sekarang pertanyaan nih yang lebih dalam lagi nih, makin cinta nggak? Itu susah harus dia jawab. Ya, katanya teman hidup. Teman seumur hidup gitunya. Jadi dulu saya kan saya dulu nggak anggap dia suami. Yeah. Jadi kalau apa-apa saya cerita. Kalau ada masalah cerita ke teman, cerita ke orang tua, cerita ke saudara, gitu kan. Jarang saya mengandalkan Tuhan, nggak mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain yang sayang sama saya. Saya pikir orang lain lebih sayang, saudara lebih sayang, orang tua lebih sayang daripada suami sendiri gitu. Jadi sekarang saya pikir harus mengandalkan Tuhan dulu, baru saya bisa jadi ada teman hidup, teman cerita. Sekarang baru bisa terbuka. Dulu saya nggak mau terbuka sama dia. Kalau ada apa-apa, kalau perlu jangan diketahui dia gitu. Banyak rahasia ya, banyak rahasia kan sama dia. Saya nggak mau jujur, nggak mau apa. Sekarang dia udah terbuka cerita. Oke, jadi sekarang suaminya bukan mencari uang aja ya? Iya, teman hidup ya, teman yang betul-betul menikmati hidup bersama, menikmati kasih karunia. Karena sesuai dengan firman Tuhan, karena suami istri itu adalah teman pewaris kasih karunia. Jadi sama-sama. Kalau terpisah, kasih karunia Tuhan itu nggak dapat warisan kita dari kasih karunia Tuhan. Iya, dulu mengandalkan itu deh. Yang sayang, saya pikir suami udah nggak sayang. Iya. Nyatanya dia masih sayang ya. Sangat sayang malah. Kalau sayang ya nggak mungkin nyakitin saya. Dia pikir saya nggak mungkin dia KDRT saya kalau dia sayang gitu. Betul. Cuman karena KDRT itu kan berada dalam dibutakan oleh iblis kan, suami istri. Jadi bukan hanya salah suami, bukan hanya salah istri, dua-duanya punya peranan. Dua-duanya punya peranan dan itu betul-betul kayak dibutakan. Masalahnya nggak selesai. Nggak ada yang jadi pemenang. Dua-duanya korban dan saling mengorbankan. Kita lagi dipermainkan sama iblis. Dipermainkan. Jadi makanya kalau yang KDRT, mari datang kepada Tuhan dulu. Semua kita hidup ini tentang Tuhan, bukan tentang manusia. Minta pertolongannya ke Tuhan dulu sebenarnya. Betul. Jangan andalkan kepada orang yang mengasihi kita, yang mau melindungi kita. Tapi datang kepada Tuhan dan juga datang untuk minta ada counselor atau orang yang rohani yang kita percaya untuk bisa menolong kita. Mungkin kita awal-awalnya berontak nih, kayak ibu mengeraskan hati. Lu enak aja ngomong, lu nggak ngalami kayak gitu. Ngerasin hati ya. Saya kayak ngomong apa sih, lu nggak ngerasain gitu. Nggak ngerasain sih gitu kan. Coba rasain. Betul. Gitu. Tapi paling tidak itu datang
ada konselor atau mentor atau pemurid kita yang bisa memuridkan untuk menolong kita untuk terbuka. Kita boleh dibaharui sehingga suami istri itu indah sekali sih. Iya. Proses sih ya. Jadi kita katanya berobat jalan masih. Proses. Jadi sebenarnya waktu dia mulai kembali, kita juga masih gontok-gontokan sebetulnya. Masih berdebat terus. Yeah. Tapi makin lama makin berkurang. Makin hilang. Jadi mengerti, kita mungkin mengerti dia mengerti saya. Udah makin jarang gitu kita konflik sampai ngotot-ngototan, udah hampir jarang. Puji Tuhan. Ya, Tuhan. Dan juga saya merasakan Tuhan memulihkan saya ini cepat. Cepat sekali. Saya lihat orang-orang bertahun-tahun. Ya. Kalau kita ini dipulihkannya cepat. Jadi benar-benar itu saya berasa ini benar-benar kasih karunia Tuhan luar biasa. Karena Bapak langsung mengakui Bapak salah. Betul. Saya akui. Karena saya udah ditegur Roh Kudus gitu bahwa wah, masa saya sama istri ini harus kasar. Dia ini kan kaum yang lemah, harusnya saya ngelindungi dia. Iya. Kenapa saya jadi pukul dia? Betul. Gitu. Itu langsung ada titik balik di situ saya. Titik baliknya. Langsung saya kebuka pikiran saya. Betul. Nah, ini hal yang menarik. Jadi KDRT, cerai bukan jalan keluar dari KDRT. Iya. Karena pada saat cerai ada sesuatu yang hilang dalam jiwa kita. Itu justru membuat kita menderita. Jadi ibu bilang nggak bisa tidur, nggak tenang. Iya. Selama jiwanya beberapa bulan. guncang jadinya. Jadi semakin takut, semakin ya ada ketakutan juga. Walaupun ada happy karena sudah bebas. Tapi bebas secara hukum gitu loh. Jadi saya udah nggak bisa hakim dia lagi. Iya. Yang parahnya dia bilang nggak apa-apa kita kalau udah bercerai kita ketemuannya berdua. Maksudnya kita selingkuhan berdua, tapi statusnya udah bercerai. Malah gitu. Jadi buat having fun aja berdua. Nah itu saya nggak mau. Saya bilang nanti saya bisa kena tuntutan hukum. Saya bilang saya nggak mau hidup dalam jalan yang sesat, saya nggak mau. Betul. Saya tetap harus di jalur hukum, harus benar. Betul. Makanya itu ya pemberkatan nikah sudah dilakukan. Iya. Yang kedua sehingga lebih baik lagi. Iya. Jadi yang jelas bukan jalan keluar dari perceraian. Lebih baik dua-duanya dipulihkan. Sebenarnya kalau dalam konflik ini, kalau pesan saya ya, dua-duanya introspeksi diri, bertobat, bukannya bercerai, bertobat. Dua-duanya bertobat, karena kita berdua pasti salah, nggak mungkin satu yang salah. Dua-duanya pasti punya salah. Jadi dua-duanya sebaiknya bertobat. Sadari diri sendiri, introspeksi apa yang jadi kesalahan kita, kelemahan kita perbaiki. Nah kita juga butuh mentor-mentor rohani yang bisa menasihati kita, mengarahkan kita gimana harus hidup yang benar. Karena mungkin selama ini kita nggak terbuat pikirannya, tidak ada pemuritan, ya nggak. Nah setelah kita terima pengajaran, ada komunitas, teman-teman support kita, itu baru bisa hidup benar gitu loh. Kalau kita hidupnya duniawi terus, pikirin cari uang nggak bisa habis. Jadi kita mesti dekatkan diri sama Tuhan juga gitu. Mesti banyak berdoa sama Tuhan, hatinya terus berdoa, dekat sama Tuhan. Jadi orang-orang yang dekat sama Tuhan pasti hidupnya itu lebih terjamin daripada orang yang hanya mengandalkan diri sendiri. Betul. Gitu. Jadi makanya itu harus dipulihkan, kedua-duanya harus betul kembali pada Tuhan. Ya, saudara. Jadi KDRT bagi saudara-saudara yang mengalami KDRT atau mungkin ada kolega saudara yang mengalami KDRT, jangan dorong mereka untuk bercerai. Baik, bukan jalan mereka untuk terbuka kepada Tuhan, tahu introspeksi diri, ada kesalahan apa dan memang akhirnya cari jalan keluar yang terbaik, yaitu dalam Yesus. Ada pengampunan, ada saling mengampuni, saling menerima, saling berubah. Amin. Jadi tidak saling menuntut. Karena perubahan itu dimulai dari hati kita pada Tuhan. Gitu. Kesadaran kita bahwa betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih atas kesempatan ini juga. Membagi. Kita berdua berterima kasih. Kita berdua berterima kasih juga Pak Andi. Ada momen ini kita bisa berbagi, sharing. Bukannya kita mau supaya keluarga yang lain. Saya tidak mau keluarga lain ngalamin. Mungkin dari kita ini pelajaran ini bisa diambil. Hikmahnya untuk mereka-mereka yang coba ingin bercerai atau melakukan KDRT. Supaya mereka harus stop ini semua. Betul. Gitu loh. Sehingga terjadi pemulihan dalam keluarga. Karena keluarga itu nomor satu di atas segala-galanya, keluarga itu. Itulah saudara,
Karena ini redemption issues, kita membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kalau saudara ada pertanyaan, ada komen, saudara boleh DM atau saudara boleh kasih komentar, dan biar nanti kalau bisa kami jawab, kami akan jawab bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih semuanya.